Hari ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, 1 belum terpenuhi. Jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Yahudi merupakan suku bangsa keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Kata Yahudi diambil dari salah satu nama putra Nabi Yaqub alaihissalam dari 12 bersaudara, suku Israel yang paling banyak keturunannya yaitu Yahuda. Nabi Yaqub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata Isra, yang artinya hamba, dan El yang artinya Tuhan. Arti Israel adalah hamba Tuhan. Kemudian Allah mengutus banyak nabi kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Lantas apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Yahudi? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama berupa kehancuran dan cerai-berai untuk bangsa Yahudi. Bani Israel terkenal sebagai umat yang memiliki kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa, serta suka membuat kerusakan di muka bumi. Karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya banyak dari nabi-nabi itu yang mereka dustakan, bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul, membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Bangsa ini juga diriwayatkan membunuh Nabi Isaiah atau Yesaya dan Nabi Uriyah, menyiksa Nabi Jeremiah atau Yeremia, membunuh Nabi-Nabi Yesaya dengan menggergaji tubuhnya, membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dulunya keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi
terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah yang pertama terhadap bangsa Yahudi sudah terjadi di zaman Nabi dan zaman setelahnya, di mana bangsa Yahudi selalu diusir oleh bangsa lain. Bahkan Jerman melakukan pemusnahan terhadap bangsa Yahudi dengan melakukan pembantaian ribuan orang Yahudi yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua berupa kebangkitan untuk bangsa Yahudi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi berhasil diluluh lantakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita baca ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat saat ini, bahwa orang-orang Yahudi saat ini, yang hanya berjumlah 12 juta dari 8 miliar umat manusia, tapi mereka berhasil menguasai dunia, baik dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan pemerintahan. Saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Sekarang terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka dibantu oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang ketiga berupa kehancuran kembali untuk bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak akan ada lagi bangsa Yahudi di muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Jika itu terjadi, maka itu sebagai pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Wallahu a'lam. Itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi kisah hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.